anak bangsa. Saya tuh mengira Inti Muda ini organisasi apa ya? Oh ternyata betul-betul sangat menginspirasi para pemuda Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, salah satu apa ya, atau ISUD HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian yang kedua, teman-teman atau orang muda bisa memahami makna dari kesetaraan. Di samping terjadi di publik atau umum dan dalam satu kehidupan organisasi atau komunitas. Kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong. Saya hampir nangis loh. Sedih sekali. Dan saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Perlu kita ketahui beberapa efek dari pernikahan dini. Pertama, ialah pada usia muda, masa reproduksi itu belum matang atau belum siap untuk melakukan fungsi reproduksi. Sehingga bahaya perdarahan yang akan mengakibatkan kerusakan organ dan mengakibatkan kematian. Yang kedua, cenderung melakukan aborsi yang nantinya akan mengakibatkan komplikasi sehingga menyebabkan kematian. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi ibu hamil yang dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan janin. Perlu juga kita ketahui bahwa kedewasaan di sini sangat dibutuhkan untuk menjalani sebuah rumah tangga. Mengapa? Karena nafkah lahir batin pasangan harus kita penuhi. Belum lagi masalah-masalah yang datang, masalah-masalah yang akan menerjang rumah tangga, yang akan menerjang bahtera rumah tangga. Menikah sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah, tapi menjalani pernikahan itulah yang membuat beberapa orang ataupun semua orang yang menghadapi pernikahan dini itu menjadi sebuah tantangan. Banyak di luar sana yang bercerai karena sudah tidak sanggup bersama lagi. Banyak di luar sana yang tidak sanggup bersama lagi. Banyak di luar sana yang bercerai karena masalah KDRT dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang dapat mengancam serta dapat menghambat hidup seseorang. Oleh karena itu, marilah kita mengubah mindset kita, mengubah pola pikiran kita agar pernikahan ini tidak terjadi kembali di negara kita. Stop early marriage. Terima kasih. Ujaran kebencian bukanlah kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian adalah ekspresi dari kekerasan dan pelecehan yang menghilangkan hak asasi manusia, harga diri, dan rasa hormat kepada seseorang. Munculnya media sosial telah menciptakan platform untuk mempublikasikan ujaran kebencian. Untuk itu, agar minimalkan hal ini,
kebencian. Iya, saya terlahir dari perempuan yang hanya karena latar belakangnya selalu dipandang buruk. Malam ini berdiri di depan kalian ingin menyampaikan bahwa dia adalah perempuan yang sangat luar biasa. Dan dia adalah perempuan yang takkan pernah tergantikan oleh siapapun. Dan malam ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seorang perempuan nomor satu dalam hidup saya. Ibu, aku menyayangimu dan mencintaimu. Malam ini, besok dan sampai kapanpun itu, saya, Taisa Hafi, mengucapkan terima kasih. Saya jadi terharu. Biarkan dulu momen seperti ini. Saya teringat juga sama mama saya di rumah. Mungkin tahun depan kita bisa ikut ya, terus bawa orang tua kita. Kita tolong panitia ya, acaranya tahun depan diadakan lagi ya. Saya mau bawa nenek, kakek. Oke, Tarisa, ini maju-maju. Ibu boleh maju sedikit. Saya boleh tanya dulu ke Tarisa. Sebenarnya apa yang membuat Tarisa malam ini sangat terharu ketika membawakan materi yang telah Tarisa siapkan? Materi yang saya bawakan itu memang kenyataan bahwa ibu saya adalah ODIF. Tepuk tangan dulu. Nah sekarang saya mau tanya mamanya ini, Mah, gimana sih punya anak seperti Tarisa yang sangat membanggakan juga menghargai orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup membanggakan juga dan bisa memotivasi untuk saya. Jadi sosok ibu termotivasi oleh anaknya sendiri. Itu bukan tidak ada, tapi sangat jarang ditemukan anak-anak sekarang yang berani sakau motivasi ibunda yang tercinta. HIV, lebih dari setengahnya adalah anak muda. I'm so
Beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi. Orang tua mereka akan merasa beban finansial mereka akan berkurang jika menikahkan anak mereka pada usia muda. Dan faktor lainnya adalah faktor budaya ataupun adat yang terjadi di suatu daerah. Dan jika kita melihat dampak dari pernikahan anak usia dini, ada banyak hal. Dan secara tidak langsung telah terjadi pembiaran di dalam masyarakat terhadap kekerasan kepada anak di bawah umur. Beberapa di antaranya adalah kekerasan psikis dan juga kekerasan seksual. Dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual karena sang anak belum siap. Kesehatan reproduksi salah satunya. Seharusnya jangankan remaja, anak-anak pun sudah sepatutnya mendapatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Contohnya saja, mulut, payudara, penis ataupun vagina, bahkan bokong merupakan bagian-bagian pribadi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun tanpa seizin siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Sadar atau tidak, permasalahan mengenai kesehatan reproduksi dapat memberikan dampak negatif bagi anak-anak maupun remaja jika tidak diberikan edukasi sejak dini. International Conference for Population and Development pada tahun 1994 di Kairo telah merumuskan 12 hak reproduksi bagi setiap manusia. 12 hak kesehatan reproduksi ini hadir bukan tanpa alasan. 12 hak reproduksi ini hadir karena belum terpenuhinya hak-hak reproduksi yang masih dapat memberikan dampak negatif, permasalahan, bahkan petaka bagi anak-anak, remaja maupun perempuan. Jangan lupakan permasalahan-permasalahan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pacaran beresiko, pelecehan seksual, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan. Data pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa ada sekitar 1 juta perempuan yang hamil pada usia muda. Dan ternyata 40% diantaranya telah melakukan aborsi dan 38% lainnya sudah melakukan persalinan di bawah usia 17 tahun. Jangan juga lupa untuk mengingat bahwa kanker serviks adalah penyakit kanker yang sangat mematikan bagi perempuan. Dan tahukah teman-teman sekalian bahwa itu semua berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, marilah kita terus bersama-sama memberikan edukasi, menyampaikan dan juga menyebarkan informasi agar tidak ada lagi langkah yang salah maupun petaka bagi anak-anak, remaja maupun perempuan. Save our generation because our generation is smart, strong, and wild generation. Sekian dan terima kasih. Luar biasa sekali, sangat Hanya perempuan yang diberikan anugerah untuk melahirkan seorang anak. Kita akan mengundang ibu perwakilan atau yang mewakili dari Dinas Sosial Kota Makassar Dinas Sosial Kota Makassar untuk bergabung bersama kita. dan Ibu juga dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Inti Muda Indonesia terkait kompetisi seperti ini. Boleh? Ibu boleh perkenalkan dulu ini, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Dinas Kota. Kami dari Dinas, dan saya seksi gestalisi. Yang kebetulan di seksi gestalisi serang keluarga dan masyarakat itu akan mengurus masalah anak. Jadi saya
sosial. Memang di dinas sosial Kota Makassar yang khusus menangani masalah HIV, nafsa stunting, sering koordinasi dengan sisi saya ya anak-anak muda yang semangat ini. Alhamdulillah saya malam ini diundang untuk menghadiri kegiatan yang alhamdulillah positif ya, supportnya untuk anak-anak muda kita khususnya di Kota Makassar. Saya juga kaget loh, nggak lihat undangannya, cuma WA. Saya kira kegiatan ya yang nyata-nyata. Ternyata kegiatannya keren banget malah. Inti Muda iya. Baru berapa bulan yang lalu kayaknya Inti Muda Indonesia ini ke Dinas Sosial Kota Makassar. Mereka audiens ya alhamdulillah. Kebetulan waktu itu kepala dinas lagi nggak di tempat, saya yang menerima mereka. Memang saya ini karena anak-anak muda, masa anak-anak muda yang ini kan yang kayak Yoyo yang di depan jadi dewan juri itu kan sudah seniornya mereka ya. Ini anak-anak muda mentor. Berarti suhunya Bu ya? Iya, sudah suhunya ini. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tuh. Sekali lagi kita berikan hati redupan jangan apabila berkata seluruh alam. Satu. Let's go. Lagi. Pembubaran paksa perkumpulan teman-teman yang dianggap kaum marginal oleh oknum yang mengatasnamakan kemaslahatan umat. Terdiskriminasinya orang-orang yang hidup berdampingan dengan ODIF. Penolakan pemberian kerja untuk teman-teman ODIF. Dan banyak lagi yang lain. Kenapa ini terjadi teman-teman? Karena adanya informasi yang tidak tepat terhadap kalangan masyarakat. Baik dari segi pikiran, perasaan, maupun tingkah laku, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik secara fisik dan psikologi bagi para penggunanya. Penyalahgunaan nafsa merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, dan juga bisa digunakan sebagai perang proksi atau proxy war untuk menumbuhkan kekuatan suatu negara. Saat ini peredaran nafsa sudah merambah ke berbagai kalangan, bukan hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan pun sudah merambah peredaran narkoba itu. Hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan dari nafsa itu sendiri. Marilah kita bersama-sama memerangi. Indonesia berdiri sebagai negara bukan karena sebuah keseragaman, tetapi negara yang berdiri dengan keharmonisan.
keharmonisan dalam perbedaan. Perbedaan warna kulit, ekspresi, etnis, budaya, bahasa, bahkan agama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan dan mempertahankan keharmonisan ini. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah sebuah definisi yang nyata tentang indahnya keberagaman, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Namun, beberapa hari yang lalu, kita semua dikejutkan dengan aksi terorisme yang terjadi di kota ini. Indonesia dalam kesedihan, Sulawesi dalam kesedihan, Makassar dalam kesedihan. Tetapi, sebagai orang muda, bagian dari Indonesia, kita harus bisa menghentikan ini secara bersama-sama. Indonesia sangat dikenal dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan biarkan kita bercerai-berai, kita harus tetap kuat. Saya berdiri di sini, saya tidak akan bisa melakukannya sendiri. Untuk menyampaikan pesan persatuan ini, saya butuh kalian semua, orang muda dan masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama mendidik generasi penerus bangsa dan anak-anak. Ajarkan mereka tentang cinta, tentang perdamaian, kesetaraan dan keharmonisan. Bersama-sama kita bisa melakukannya. Dan yang terakhir, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Saya Wayan Krisnawati, saya bangga dengan keberagaman dan saya bangga menjadi orang muda Indonesia. Sama-sama. Terima kasih Wayan. Siapa saja, termasuk bayi dan ibu rumah tangga. Jadi hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana. Wayan Trisnawati dengan skor 345. Oke. Wayan boleh bergabung. Kemudian juara kedua diraih oleh penampil ke-6 atas nama Al-Mustawa. Oke. Kita undang bersama kita. Dan Al-Mustawa. Juara pertama diraih oleh siapa? Siapa? Penampil keempat atas nama Tarisa Hafiz. Tepuk tangan yang meriah untuk Tarisa dengan nilai 474. Tipis semua ya perbedaannya. Tipis semua poinnya ternyata. Oke, congratulations. Jadi buat teman-teman peserta yang belum sempat menang terpilih sebagai juara pada hari ini, insya Allah tahun depan akan ada lagi. Jadi buat teman-teman pemenang selamat, dan buat teman-teman yang belum sempat menang juga selamat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemenang ketiga kita ada Wayan. Baik, selanjutnya Pemenang kedua kita kami mengundang Ibu perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang kedua kita.
Kami juga mengundang untuk naik bersama kita di sini dari Ibu Perwakilan Dinas Sosial Kota Makassar untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang kita pada malam hari ini. Untuk pemenang kedua, sekali lagi selamat untuk Al Mustawa. Oke, baik, kita untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Andi Akbar Halim, MKS, selaku aktivis HIV untuk bergabung bersama kita di atas untuk menyerahkan hadiah untuk pemenang pertama kita, diikuti oleh Koordinator Nasional Inti Muda Indonesia, Bapak Sepi Maulana Ardiansyah. boleh bergabung juga bersama kami di